depannya seperti apa. Terus juga itu yang pertama, jangan lupa on cam, sebisanya on cam ya. Kalau misalkan terkendala jaringan ya nggak apa-apa lah, saya bisa dimaklumi. Terus yang kedua, saya pengen ini aktif karena judulnya pelatihan public speaking. Saya pikir pertama itu pelatihan public speakingnya ya secara langsung, secara tatap muka, tapi tetap melalui Zoom ya. Karena kalau bisa dibilang pelatihan tidak efektif jika melalui Zoom meeting seperti ini. Tapi yang karena pandemi ya mungkin ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti jawab sebisanya, kita pengen lihat juga dari teman-teman juga speaking ya. Di sini pelatihan public speaking. Di sini misalkan nanti saya meminta bos kita nih Pak Tesa nih apa tuh public speaking, nanti bisa dijawab sama Pak Bos ya. Gitu. Siapapun yang saya tunjuk pokoknya harus bisa dan harus berani. Oke? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk HMI Pertanian sudah mengundang saya untuk memberikan sedikit materi. Ini saya bukan bertujuan untuk mengajari, bertujuan untuk menggurui kalian, tapi di sini kita sedikit sharing session terkait dengan public speaking, karena ya dari pengalaman kita bisa memberikan beberapa informasi dan juga pengalaman-pengalaman kita pada orang banyak. Oke, jadi di sini anggap saya sebagai teman, bukan sebagai guru ataupun sebagai sesepuh atau suhu dan segala macam. Just give me time to be your friends. Oke. Ini saya bisa share screen ya. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Terima kasih banyak nih untuk undangannya sebelumnya. Kita langsung mulai karena saya juga ada beberapa kegiatan setelah ini. Tentang public speaking. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa jelasin nggak public speaking itu apa? Ini kok banyak yang nggak aktif kameranya sih? Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa itu public speaking? Saya, Kak. Siapa tuh? Oke, Binti. Binti lagi di mana Binti? Kayaknya lagi berisik banget nih. Kayaknya headsetnya dibuka aja deh. Oke. Nah. Nah, ini agak lumayan. Apa itu public speaking nih menurut Binti? Public speaking itu setahu saya itu teknik berbicara di depan orang banyak. Atau kita tuh berani berargumentasi atau kita berani berpendapat kepada orang banyak. Jadi public speaking itu tidak harus kita berbicara atau menjadi pembicara. Tapi kalau kita mampu mengargumentasikan pendapat atau kita mau istilahnya bertanya atau kita mau ya itulah pokoknya di depan orang banyak itu. Nah, itu namanya sudah public speaking. Oke, thank you Binti. Ya, Satu lagi Kak. deh. Satu lagi ada yang berani. Saya, Bang. Oke, boleh Alfa Diansyah. Izin, Bang. Kalau menurut saya kemampuan public speaking merupakan kemampuan menyampaikan perasaan atau pemikiran melalui argumen secara tepat, lugas, dan juga efektif, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, thank you Alfa Diansyah. Jadi itu ya tadi ya teman-teman juga bisa jawab ya. Mungkin semuanya udah tahu public speaking itu apa. Oke, mungkin sedikit di sini kita bahas sedikit tentang apa itu public speaking. Ada dari artiannya saja public speaking. Public artinya publik atau orang banyak. Speaking yaitu berbicara. Jadi di sini adalah public speaking, kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak. Jawaban dari Binti sama Alfa Diansyah nggak salah. Mereka juga punya argumentasi. Itu public speaking udah bagus. Itu salah satu kunci dari public speaking. Jadi public speaking ini bukan hanya sekedar untuk memberikan informasi, untuk berbicara jadi MC dan lain segala macam, tapi juga mengutarakan pendapat, memberikan informasi, ngomong depan teman kita juga public speaking namanya. Oke? Batas ini udah tahu ya, udah dapat garis besarnya public speaking itu seperti apa. Kita selanjutnya, kunci dari public speaking ini sendiri apa? Yang pertama adalah be confidence, percaya diri. Karena ketika kita bicara sama orang lain, kalau kita nggak percaya diri itu nggak bakalan dilihat sama orang lain gitu.
Kunci dari public speaking adalah firm. Firm itu meyakinkan. Ketika kita percaya diri kita tuh bisa ngomong sama orang banyak, disitulah kuncinya bisa kita public speaking. Itu yang pertama. Yang kedua adalah be brave, berani. Kita udah percaya diri, tapi kalau kita nggak berani ngomong depan orang banyak, percuma. Oke. Yang ketiga, intention. Atau istilahnya itu niat. Niat kita. Udah percaya diri nih, udah berani mau ngomong depan orang. Tapi kalau kita nggak punya niat untuk ngomong depan orang, nggak bakalan bisa kita untuk berbicara di depan orang banyak. And the last one is prepare. Persiapkan semua apa keperluan yang pengen kalian ngomong. Untuk mengutarakan pendapat pun kita juga harus persiapan. Apa nih yang mau aku ngomong? Atau apa yang ingin aku berikan kepada orang-orang lain. Gitu. Itu kunci dari public speaking. 4 ini. Ini dari saya ya, dari saya pribadi ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain juga bisa, silahkan. Tapi ini dari saya ada 4 kunci dari public speaking sendiri, yaitu be confidence, percaya diri, berani, terus juga niat, dan prepare. Prepare ini, apa sih yang harus kita prepare gitu? Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan apa aja yang bisa kita prepare? Saya pengen Nur Alfan deh. Ya, baik, Kanda. Artinya prepare ya? Enggak, apa yang harus kita siapkan sebelum kita berbicara depan orang? Ya, pertama yang perlu kita persiapkan itu bahan atau isi terkait apa saja yang kita siapkan. Ya. Semisal kita ingin membahas tentang politik, jadi isinya itu berkaitan dengan politik. Bahannya yang pertama. Terus bagaimana cara kita menyampaikan ke pendengar sehingga bisa mudah dipahami bahasanya gitu. Mungkin itu. Thank you, Nur Alfan. Good job. Selanjutnya dari Linda deh. Linda, apa aja nih menurut Linda yang harus kita siapkan sebelum kita ngomong depan orang? Persiapan yang paling pertama yaitu kesiapan mental ketika berbicara kepada orang lain. Tentunya kita harus percaya diri terlebih dahulu. Yang kedua yang juga penting yaitu persiapan materi yang akan dibicarakan. Itu saja dari saya. Thank you, Linda. Good job. Ini yang saya suka, keren teman-teman ya. Oke, mungkin apa yang harus kita siapin semuanya benar. Mungkin untuk saya bisa saya simpulkan ada beberapa. Mohon maaf ya agak keganggu ya suaranya ya karena lagi di kantor, sorry. Yang pertama, informasi. Benar tadi dibilang sama Nur Alfan, sama Linda, informasi apa nih? Ide seperti apa? Gagasan seperti apa? Dan yang paling penting adalah data. Data apa yang ingin kita berikan, informasi apa yang kita berikan untuk orang banyak. Oke? Yang kedua ada persuasion. Persuasion ini ada 2 syarat. Yang pertama itu adalah tentang intonasi. Yang kedua ada gestur. Oke? Nah, 2 ini adalah persuasifnya. Kita lanjut. Kita mulai ke intonasi dulu. Intonasi ini bisa dirangkul dalam 4. Ada Antv. Walaupun saya SCTV, tapi saya sini menjelaskan Antv ya. Oke, Antv ini ada 4 intonasi yang harus kita pelajari dalam public speaking. Yang pertama adalah artikulasi, kejelasan suara. Kalau kita jelas suara kita ngomong, orang pasti bakalan tahu apa yang kita informasikan, apa yang kita berikan kepada orang banyak. Oke. Yang kedua nada kita. Benar nggak sih kalau misalkan kita ngomong secara langsung sama di chat itu berbeda gitu rasanya? Sering kan gitu kan, kayak baca surat atau baca pesan dari teman. Kita nggak tahu nih, apakah mereka lagi marah, apakah mereka lagi senang, apalagi bahagia, kita nggak tahu. Nah, ketika kita berbicara, itu baru kita tahu bahwa orang itu apa marah, apakah sedang bahagia, dan lain segala macamnya. Itu nadanya. Terus juga ketika kalian memberikan informasi kepada orang, kan juga harus tahu nadanya. Apakah tegas, apakah lembut, apakah sedang sedih gitu. Karena kalau kalian orang nggak bakalan fokus ke kalian apa public speaking dan inti yang kalian bicarakan tersebut. Selanjutnya ada tone suara, tingkat suara. Itu penting banget karena orang bakalan risih kalau misalkan lagi sepi, kamu ngomongnya keras banget. Bener nggak?
ada kayak di kafe lah istilahnya ya. Ada yang sampai ngakak-ngakak gitu-gitu sama macamnya. Jadi itu yang harus ditekankan lagi, tekanan suara kalian. And the last but not least, volume. Volumenya tinggi, gede kah, kecil kah gitu. Apakah lagi ngomong depan orang banyak ataukah cuma ngomong berdua gitu. Ngomong berdua kan nggak harus teriak-teriak gitu. Kita juga harus tahu di mana tempat dan kondisinya. Jadi inilah yang harus dipahami tentang intonasi. Oke, dapat ya? Terus sini, oke. Kita lanjut ke persuasif tadi. Persuasif tadi kan ada intonasi sama ada gestur. Nah, gestur ada 2. Ada beberapa syarat yang harus kita ketahui tentang gestur atau bahasa tubuh. Yang pertama adalah aktif. Di sini ada yang tahu nggak kenapa orang lebih tertarik untuk menonton informasi tentang motivasi ataupun komedian? Ada yang tahu nggak? Kenapa orang lebih suka mendengarkan orang yang lagi komedi atau yang lagi memberikan informasi dibandingkan cuman pidato-pidato para pejabat? Nah, ada yang tahu nggak? Pipin. Ayo, Pin. Ayo, Pipin. Pipin ada? Diana deh, coba Diana. Diana Amelia. Mungkin Kak, Boleh lanjut. mungkin karena komunikasinya itu dengan gestur tadi itu nggak monoton gitu. Mungkin itu Bang. Gestur tidak monoton. Oke, boleh. Selanjutnya ada yang lain? Mungkin saya. Oke. Kenapa orang lebih suka dengar komedi daripada apa tadi? Pidato pejabat. Karena kalau kita pahami terkait isinya, pejabat itu lebih ketika berpidato itu isi-isinya lebih ke condong kita untuk berpikir gitu. Kita diusahakan untuk berpikir apa maksud yang diomongkan pejabat itu. Tapi kalau komedian, kita malah terhibur dengan isinya. Tanpa perlu kita berpikir, kita sudah paham apa yang dimaksud. Mungkin seperti itu. Tapi ada kok komedian yang harus kita pikir panjang dulu baru kita ketawa gitu. Ya, mungkin loading lama. Oke, nggak apa-apa. Bagus jawabannya Nur Afan, keren. Nah, jadi kenapa kalian banyak orang lebih tertarik untuk menonton komedian ataupun mendengarkan motivator lagi ngomong dibandingkan dengan pidato pejabat? Saya bukan bertujuan untuk menjatuhkan atau segala macam ya, tapi ini untuk pembelajaran kita. Nah, karena komedian dan juga motivator itu gesturnya lebih nampak, lebih serius, dan fokus matanya ke kalian. Benar nggak? Nah, mereka menjelaskan itu dengan sangat antusias, penuh semangat, gairah dia tuh ada untuk ngomong ke orang-orang banyak gitu. Itulah kenapa kayak orang lebih terpaku sama mereka, lebih care dibandingkan cuma pejabat yang cuma baca pidato, baca naskah teks. Gitu. Kalau cuma baca teks, kita juga bisa baca teks, benar nggak? Benar kan? Bentar. Bentar ya. Ada di situ gambar tekniknya tadi yang pertama. Iya. Parah loh. Oke, sorry. Kita lanjutkan ya. Batas mana tadi? Ya. Karena itulah kenapa orang lebih tertarik untuk mendengarkan ataupun melihat orang-orang yang gesturnya lebih enak gitu. Kayak ngomongnya tuh fokus ke orang, ke atensi banyak-banyak dibandingkan dengan pejabat yang cuma baca naskah. Tapi nggak ada juga pejabat yang istilahnya memberikan perhatian lebih. Seperti apa? This is one. Be a center of attention. Jadilah pusat perhatian. Gimana caranya menjadi pusat perhatian?
Karena pasti pernah mendengar kata awal ataupun pejabat yang ngomong, belum ngomong assalamualaikum, tapi dia udah ngomong kayak senang bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Gitu. Dari orang-orang yang sebanyak itu sebelumnya pada main HP, ngeliat sana sini, ngobrol-ngobrol, dengan statement awal yang dia bilang senang bisa ngomong sama orang-orang banyak. Orang bakalan fokus ke mereka. Orang bakal fokus ke orang yang ngomong itu. Jadi pusat perhatian. Selain itu kamu juga bisa berbagai cara untuk menjadi pusat perhatian. Mungkin bisa seperti, oh Bapak Ibu yang main HP kayaknya HP bagus banget, itu gak apa-apa. Itu pusat perhatian karena it's your time to speak. Itu waktu kamu untuk berbicara. Oke, be a center of attention. Nah, itu tadi 2 syarat untuk gestur kita, menjaga diri kita, gestur tubuh kita, sehingga kita bisa berbicara depan orang banyak. Terus ada 3F, 3V dari komunikasi itu. Yang pertama ada verbal. Apa itu verbal? Verbal itu telah apa yang kita sampaikan. Itu tadi ide-ide, gagasan, terus kata-kata, materi yang kita sampaikan. Itu verbal. Yang kedua ada voice, suara kita tadi, kayak vokal kita, suara kita, kejelasan kita, intonasi kita yang ANTV tadi. Dan yang terakhir adalah visual. Visual ini adalah body language kita. Yang saya bilang tadi. Itu ada gestur dan lain segala macamnya. Itu visual, penampilan kita. Kita ngomong depan orang juga harus penampilan baik. Nggak mungkin kan kita ngomong depan pejabat tapi pakai bikini gitu kan. Kita ngomong depan para mahasiswa tapi kita pakai daster gitu kan, nggak mungkin. Visual tuh lebih menarik gitu. Jadi sesuaikan visual kita juga, gestur tubuh kita juga, terus eye contact kita, mata kita harus terpaku juga. Kayak ke siapa nih orang-orang, jangan hanya fokus. Kadang ada orang yang hanya fokus ke satu titik, padahal audiensinya banyak, orang-orangnya banyak. Itu nggak boleh kita lewatkan kesempatan untuk orang mengenal kamu. Jadi ketika kesempatan orang untuk mengenal kamu, kamu kasih kesempatannya ke sana kah, ke kiri, kanan. Titiknya ada 3. Biasanya point of center itu ada 3, kiri, kanan, sama tengah. Jadi kalian fokuskan. Keliaran aja mata kalian di mana, fokusin aja ke salah satu ya, gitu. Itu lebih penting karena itu adalah penilaian dari eye contact kalian. Dan banyak lagi visual-visual yang harus kalian optimalkan. Oke, itu adalah 3F of communication tadi. Mungkin untuk sementara itu dulu materi-materi tentang bagaimana cara kita public speaking dan dasar-dasar dari public speaking itu, gimana cara kita berani untuk public speaking itu. Mungkin dari teman-teman langsung aja kita tanya jawab ya. Kalau kita praktek kayaknya susah banget kalau praktek secara visual, karena sebelumnya saya juga pernah ngisi public speaking di salah satu universitas di Banten itu, susah banget kalau prakteknya gitu. Jadi kalau misalkan pengen praktek ya kita tatap muka, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan sekarang mungkin tanya jawab dulu. Oke, balik ke moderator. Baik, terima kasih Bang Arif atas materinya. Nah, untuk itu sesi selanjutnya yakni adalah sesi tanya jawab. Namun di sini saya mempunyai satu pertanyaan untuk membuka sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Begini Bang, kalau dalam berpublic speaking itu tentunya artikulasi itu sangat penting. Namun banyak di antara mereka itu yang kadang artikulasinya itu kurang jelas dan juga kurang baik. Nah, untuk itu Bang, bagaimana cara melatih artikulasi kita supaya artikulasi kita itu menjadi lebih baik dan juga lebih jelas? Terima kasih Bang. Langsung jawab nih ya. Iya Bang. Oke, baik. Artikulasi penyampaian kita jelas atau enggak. Salah satu part, benar nggak? Ngerasa nggak kalau misalkan kayak kada kalian, junda kalian kalau ngomong tuh cepat banget. Itu salah satu apa namanya istilahnya ya, kelemahan orang Sumatera dalam berbicara. Saya pun juga sering cepat ngobrol gitu. Nah, gimana caranya? Itu yang pertama ya pastinya ngomongnya pelan, tapi kita tahu intonasinya. Nah, terus untuk melatih artikulasi, sesuai dengan namanya, artikulasi. Lebih sering latihan ataupun olahraga mulut. Sering-sering aja jelasin huruf vokal kalian. A, I, U, E, O. Itu lebih sering dilatih. Apalagi kalau bangun pagi, kalian latih artikulasi kalian dengan A, I, U, E, O itu bakalan lebih mudah dan lebih cepat untuk belajar bagaimana artikulasi kalian lebih bagus gitu.
Sampai saat ini aku pribadi pun belum bisa dibilang sempurna untuk artikulasinya sendiri, karena kadang lebih sering cepat ngomong, terus juga kepencet salah satu itu belum jelas, jadi harus ada kejelasan antara huruf D dan juga T gitu. Kadang kan ada tuh yang D sama T, terus ada huruf S-nya, terus ada huruf C dan lain segala macamnya. Ada beberapa huruf yang artikulasinya harus jelas. Karena kelemahan aku, terutama waktu aku di Next Presenter Liputan 6, itu kelemahan aku di artikulasi. Jadi harus lebih latihan-latihan, sering-sering latihan A, I, U, E, O gitu. Jadi harus lebih sering latihan artikulasi. Sebutin aja artikulasi. Jadi kayak apalagi kalau bangun tidur, latihan itu olahraga AIWO minimal 5 menit sesudah bangun tidur, itu bakalan lebih enak rasanya untuk ngomong sesudah kalian bangun tidur itu. Gitu. Itu untuk artikulasi. Oke, terima kasih Bang. Baiklah, kepada Kanda Yunda yang ingin bertanya, bisa langsung meng-raise hand Zoom-nya atau dengan chat di kolom chat dengan syarat menyertakan identitasnya, yakni nama dan juga asal instansinya. Baiklah, kepada Kanda Yuda dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, kepada Kanda Nur Alfan Ramadhani, silakan bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Cukup menarik tema kali ini, yaitu public speaking. Nah, salah satu indikator saya untuk mengikuti diskusi kali ini ya karena temanya sangat menarik. Dan inti yang ingin saya tanyakan, kalau berkaitan dengan public speaking itu dari pribadi saya sendiri ya. Saya itu tergolong orang yang introvert. Sedangkan kalau untuk public speaking, antara introvert dan extrovert pastinya ada sedikit kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk orang yang extrovert yang suka bicara, pastinya untuk memiliki jiwa-jiwa public speaking cukup mudah. Sedangkan orang yang introvert untuk menyesuaikan dengan keadaan itu sulit kan pastinya. Kira-kira dari pemateri apakah ada langkah-langkah untuk kami yang memiliki pribadi yang introvert itu bisa memiliki kemampuan public speaking yang memadai meskipun belum profesional. Apakah ada langkah-langkah gitu? Oke, Demikian. thank you Nur Alfan. Langsung jawab itu ya. Iya, Bang. Oke. Langkah-langkah untuk bisa berbicara adalah yang pertama, bisa dibilang ya, orang introvert itu lebih mudah untuk dilatih public speaking-nya daripada extrovert. Kenapa demikian? Karena orang extrovert itu terlalu percaya diri. Mereka lebih kayak merasa udah bagus, udah puas. Sedangkan introvert, orangnya pasti pengen belajar dong kalau untuk soal berbicara depan orang banyak gitu kan. Saya pribadi pun extrovert. Emang susah buat saya untuk latihan awalnya public speaking gitu, karena saya merasa udah bagus, tapi ternyata banyak sekali minus-minus dalam diri saya. Nah, kunci yang pertama adalah itu tadi saya bilang, percaya diri. Kamu percaya diri aja dulu, walaupun kamu berpikir kamu adalah introvert, berpikir kamu aku introvert nih, aku nggak bisa ngomong, itu bakalan psikologis kamu berpikir bahwa kamu bakalan bisa. Tapi kalau kamu yakinkan diri kamu bahwa walaupun aku introvert, aku yakin aku pasti bisa ngomong depan orang banyak, itu bakalan psikologisnya bakal bertambah. Beda loh kalau kita aura kita ataupun cara kita ketika kita percaya diri sama nggak percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, itu pasti bakal jatuh. Istilahnya aja, kalau kita ngomong depan orang banyak, ih aku takut ini, aku takut itu dan lain segala macam, itu pasti bakal kejadian gitu. Tapi kalau kalian yakin, aku bisa nih, aku pasti bisa ngomong depan orang banyak, itu bakalan meningkatkan hormon, aku lupa hormonnya apa, tapi kayak meningkatin aura kalian, semangat kalian tuh lebih tinggi gitu untuk ngomong depan orang banyak ya, sehingga kalian ujung-ujungnya bisa gitu. Nggak ada yang namanya nggak bisa, kecuali kalian percaya sama diri kalian bisa. Terus niat kalian, niat pengen belajar nggak? Kalau pengen belajar niat, ya udah tuluskan hati kalian untuk pengen belajar, untuk pengen ngomong depan orang banyak. Ngomong depan orang banyaknya pengen juga nggak gitu? Kalau pengen, ya udah aku harus
belajar, aku harus berani, aku harus percaya diri. Itu penting. Itu kunci utama dari semuanya. Nggak perlu entah itu salah, entah itu salah, entah itu benar. Yang paling penting itu adalah percaya diri, berani, sama niat. Itu loh. Oke, terima kasih Bang. Mungkin Bagaimana dengan Saudara Nur Alfan? Apakah masih ada lagi? bisa feedback sedikit. Boleh. Boleh. Berarti untuk terkait public speaking antara introvert dan extrovert tidak ada hubungannya ya. Tergantung niat kita, bagaimana niat kita merubah akan keadaan diri kita, kemudian percaya diri dan diniatkan untuk memang berani tampil di muka umum. Mungkin seperti itu ya. Kalau bisa dibilang tidak ada perbedaan, ada perbedaannya sebenarnya. Gini deh, kamu bertanya, berani nggak kamu bertanya? Berani. Berani kan? Niat nggak kamu nanya? Niat nggak kamu belajar? Niat belajar. Itu udah public speaking, itu udah kuncinya. Udah ada kuncinya di kamu. Oh, Itu udah ada kuncinya di kamu. Gitu. Sesimpel itu kan. Intinya ada niat, ada percaya diri. Kamu percaya diri. Kamu pengen belajar nih. Aku pengen tahu banget nih. Aku harus berani untuk ngomong, harus berani untuk bertanya. Itu udah percaya diri. Itu udah dapat kamu kuncinya. ya bisa Oke? dimengerti. Sip. Terima kasih pemateri. Baik, terima kasih kepada Kanda Nur Alfan. Mungkin dari para audiens yang lain ada lagi pertanyaannya? Ayo lo, mumpung lo. Ini ilmunya ilmu Coki Sitohang loh. Itu di kolom tuh ada Nggi. Iya, Bang. Ini Bang dari Yunda Marsanda Putri, Irlia Durrah. Assalamualaikum Kanda Yunda, sebelumnya izin moderator, saya izin bertanya melalui kolom chat ya. Dikarenakan jaringan tidak mendukung untuk on cam. Saya Marsanda Putri dari Komisaris Tarbiyah UIN STS Jambi ingin bertanya. Jadi begini, saya termasuk orang yang demam panggung kalau udah diamanahkan untuk maju ke depan, ngomong depan orang banyak, padahal sugesti diri udah yakin, aku bisa kok, aku bisa. Tapi tetap saja, tangan atau kaki itu dingin sebelum naik ke atas panggung. Mungkin Abang ada tips nih untuk saya yang begini. Terima kasih Bang. Berarti intinya tips demam panggung ya? Iya Bang. Oke. Yang pertama, tipsnya dari aku tadi udah dapat ya, yakin nih udah bisa, aku bisa gitu. Oke, kalau masih ada seperti kayak tangan atau kaki dingin sebelum naik ke atas panggung itu ya wajar, itu respon tubuh kita ketika kita lagi pengen mempersiapkan sesuatu, itu respon tubuh kita kalau misalnya gitu ya, atau kayak getar-getar, tangan getar. Sampai sekarang pun aku kayak masih getar-getar ataupun masih deg-degan panjang dan segala macam. Kuncinya yang pertama adalah tenangin diri kamu. Tenangin diri kamu. Yakin beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk tenangin diri kamu adalah tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Nah, waktu kalian tarik nafas dalam-dalam itu kalian tanamkan ke diri kalian. Aku bisa. Aku bisa. Gitu, belajar dari situ. Yang kedua, atau cara lain yang bisa kalian bikin diri kalian lebih santai. Kalau aku ya, cara aku pribadi biar aku nggak deg-degan, biar aku nggak deg-degan, biar aku nggak salah ngomong ataupun biar aku tenang, itu adalah joget sebelum nampil. Kayak joget aja, kayak seneng-seneng gitu-gitu, kayak tubuh tuh lebih enak, lebih santai. Nah itu, jadi ada sesuatu yang bikin kalian nyaman, entah itu joget kah, entah itu teriak-teriak kah, entah itu kalian loncat-loncat dan lain segala macam. Ada seseorang, jadi kalian harus kenal itu, kenal di mana asiknya kalian gitu. Kalian asik ketika sedang apa? Sedang joget-joget kah? Sedang apakah? Itu harus kenal, asik kalian tuh lebih kenal. Jangan lupa doa gitu. Intinya doa. Kalau bisa dibilang aku masih sering juga salah-salah waktu pembukaan. Namun
seiring berjalannya waktu, jangan jadikan kesalahan ketika kita awal kali pertama tampil itu menjadi kenangan untuk orang-orang, biar orang itu juga bakalan tahu kalian itu bisa ke belakangnya gitu. Baik, terima kasih Bang. Untuk Kanda Yunda, apakah ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya, moderator. Oke, kepada Kanda Ardiansah dipersilahkan. Oke, Bang, ini kan ada bertanya beberapa public figure kan di 2 televisi, yaitu Najwa Shihab ya sama Karni Ilyas, seorang public speaker juga di public figure. Ini kan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Yang pertama, Najwa Shihab seseorang yang memang aktif, inotasinya bagus. Namun dia dipandang bahwasannya Najwa Shihab ini ya memang bagus ya inotasi, mimik, gaya bahasa dan gaya tubuhnya dalam menafsirkan suatu negara. Namun ada lagi Karni Ilyas ya, dia juga bagus tapi dengan inotasi dan mimik yang kurang gagap ya. Artinya ada ketidakjelasan tapi dia bisa mengantarkan di LC sesuatu hal yang wah dan luar biasa. Nah, ini sebenarnya kunci dari komunikasi itu sendiri sebenarnya apa sih, Bang? Public speaker itu. Supaya kita bisa menjadi public figure meskipun kita mempunyai kekurangan, inotasi yang kurang bagus, tapi kita bisa mengantarkan sesuatu hal yang wah gitu, Bang. Mungkin itu, Bang. Dua public figure itu yang saya lihat di televisi. Oke, Ardiansyah. Saya jawab aja langsung ya. Silakan Bang. Oke. Tadi saya sama kayak kamu. Saya suka Najwa Shihab. Najwa Shihab itu menjadi motivasi saya, menjadi semangat untuk saya biar bisa saya belajar public speaking lebih bagus lagi. Jika bisa kita ulangkan, jika kita bisa bandingkan, pasti kita juga punya kekurangan. Najwa Shihab pun juga punya kekurangan gitu. Dia pernah bilang pada diri dia tetap masih deg-degan. Walaupun udah lama banget dia terjun di dunia public speaking, dia juga masih deg-degan. Turkish Tohang juga seperti itu ketika ngajarin kami waktu itu. Dia juga masih ada deg-degan. Dan mereka punya ciri khas masing-masing. Itu yang disebut dengan personal branding. Nah, personal branding ini itulah yang mengenalkan mereka kepada orang banyak. Ini yang perlu saya informasikan kalian juga. Kalian nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu kayak Najwa Shihab, nggak perlu kayak Karni Ilyas, dan nggak perlu kayak Turkish Tohang dan lain segala macamnya. Cukup jadi diri kamu sendiri. Ketika kamu punya kekurangan, jangan fokus pada kekurangan, tapi fokus pada kelebihan. Kamu kelebihannya apa? Kayak Karni Ilyas tadi, dia kekurangannya ada di penjelasan, ada di intonasi ataupun ketika dia ngomong, tapi kelebihan dia, kejelasan dia memberikan kejelasan seperti itu. Kayak Najwa Shihab juga, dia sebenarnya deg-degan, tapi ketika dia ngomong depan orang banyak, orang percaya sama dia karena dia firm. Dia memberikan tampilan dia, aku harus meyakinkan, sehingga orang percaya pada dia. Padahal dia deg-degan gitu. Itu kuncinya, personal branding. Saya pun kekurangan saya. Bentar, baterai saya lemah. Oke, kekurangan saya di intonasi saya kekurangan. Nah, kelebihan saya di mana? Kelebihan saya waktu saya lomba kemarin, kelebihan saya itu ada di slip of tongue. Itu nggak ada sama sekali slip of tongue kata mereka. Slip of tongue itu kayak AO dan lain segala macam, itu jarang banget ditemukan gitu. Kayak lancar aja ngomong, ngoceh itu lancar aja gitu. Itu kelebihan saya. Jadi di situ, oh Arif yang intonasinya kurang jelas, tapi dia bisa ngomong tanpa ada AE. Itu personal branding. Kita ada kekurangan, setiap orang pasti ada kekurangan. Tapi fokuskan, tutuplah kekurangan kamu dengan kelebihan yang kamu punya. Apa kelebihan kamu? Misalkan materi kamu lebih bagus, fokuskan ke materi bagus kamu itu kepada orang-orang gitu. Walaupun kamu ada AE, walaupun materi kamu bagus, itu adalah kelebihan kamu. Gitu. Jadi setiap orang tuh pasti bakalan punya pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi jangan menjadikan kekurangan itu sebagai menjadi diri kalian itu down ataupun jatuh, tapi fokus kepada kelebihan kalian, upgrade terus kelebihan kalian, apapun kekurangan kalian tutupi dengan kelebihan yang kalian punya dan temui kelebihan itu secepat mungkin. Baik, Bang. Oke, terima kasih Bang. Baiklah, Bang, terima kasih.
Kepada Kanda Ardiansa, apakah ada lagi? Mungkin itu dulu, menarik sih kajiannya tentang public speaker nih. Siap Bang, terima kasih Bang. Kepada Kanda Yunda yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Izin moderator. Oke, kepada Yunda Cindy Febriani, dipersilahkan. Izin bertanya nih Bang. Jadi bagaimana cara mengatasi pikirannya tiba-tiba ngeblank akibat diganggu sama teman-teman di depan, dan bagaimana cara mengembalikan alur tersebut? Nggak dengar sini. Baik, kepada Yunda Cindy terima kasih. Begini Bang, pertanyaannya terkait bagaimana cara mengatasi ketika kita saat berbicara itu tiba-tiba ngeblank ataupun kita itu diganggu oleh teman sehingga kita itu bisa lupa gitu Bang dengan apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Ngeblank di tengah-tengah gitu ya. Itu saya juga pernah ngeblank di tengah-tengah. Caranya adalah asikin aja. Kalau kalian lupa, kalian ulang kata awal kalian. Kalau kalian nggak paham, terus juga kayak kalian lupa apa mau ngomongin apa, kalian ulang kata awal kalian. Misalnya kalimat kalian nih. Jadi untuk menjadi seorang yang lebih baik itu kita harus menjadi lebih baik lagi biar lebih baik lagi ke depannya dengan berbagai cara yang ada. Jadi kita harus persiapin lagi nih. Apa hal yang kita ingin kita omongkan, apa yang ingin kita bicarakan harus dipersiapin. Nah, salah satu kunci utamanya adalah prepare, siapkan, latihan. Itu penting banget. Jadi kalau tanpa kalian latihan, tanpa kalian ada prepare, itu pasti bakal ngeblank. Tapi ketika kalian sudah latihan, sudah prepare, minimal meminimalisasi terjadinya kelupaan itu sedikit kecil. Nah ini nih, saya mau lupa ngomong apa karena berisik. Ini lupa saya mau ngomong apa ini kan. Nah itu salah satu caranya biar kita menghilangkan rasa deg-degan kita. Ya udah bawa have fun aja, bawa enjoy aja. Terus lanjutkan apa yang mau diomongkan dan dialihkan kepada pembicaraan dan pembahasan yang lainnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bang Arif. Mungkin kepada Kanda Yunda ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya Kanda Yunda? Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, dan waktu pun sudah menunjukkan udah sore, untuk itu saya akan menarik kesimpulan dari pemateri kita yang sangat luar biasa, bahwasanya public speaking adalah berbicara di depan orang banyak, termasuk di dalamnya yakni memberikan pendapat, memberikan informasi, dan juga yang lainnya. Kunci dari berpublic speaking itu adalah berani, percaya diri, niat, dan juga persiapan. Nah, persiapan yang dimaksud adalah informasi, persuasion termasuk intonasi dan gestur, serta yang lainnya. Nah, untuk berkomunikasi haruslah variabel voice dan visual. Nah, mungkin hanya itu kesimpulannya. Dan mungkin dari Bang Arif sendiri ada closing statement-nya. Oke, thank you Nggi. Dan sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktu dan teman-teman yang pengen belajar. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat untuk kalian biar lebih berani lagi ngomong depan orang banyak. Dan intinya ketika kalian ingin berbicara depan orang banyak, jangan pernah takut karena suara kalian sangat dibutuhkan. Apa yang ingin kalian sampaikan itu adalah ide, gagasan dari kalian. Semua orang berhak untuk berbicara, itu hak kalian. Public speaking is not just about how we share everything. Jadi juga memberikan informasi-informasi dan juga ide serta gagasan yang kita punya. Jadi jangan pernah takut, berani, percaya diri, itu adalah kunci utama. Thank you, Andi. Baik, Bang. Oke, kepada para peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya karena dalam
sesi ini kita ada sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah berbagi, menyalurkan ilmunya kepada kita semua terkait dengan public speaking. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang begitu antusias menyimak dan juga bertanya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Kehati Komisariat Pertanian Korkom Universitas Jambi yang begitu hebat telah mengadakan acara pelatihan public speaking pada siang hari ini. Untuk penutup, saya akan membawakan sebuah pantun. Gadis pelit namanya Riri. Kalau bisa, biasakan berbagi. Saya pamit undur diri. Jika rindu, panggil saya lagi. Saya Tuti Anggiati, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bang Arif sudah Ya. menyempatkan waktunya. Sukses kasih, ya. Bang. Jam 3 baru mulai. Terima kasih moderator. Wizentif ya. Bang. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih moderator. Ya Kak. Kepada para peserta, boleh jika ingin keluar dari room Zoom, dipersilakan. Dan untuk sertifikatnya nanti bakalan di-share di chat WhatsApp.